Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siroj At-Tamimi dengan RP 50012011133. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pahami tentang materi fisika radioterapi. Nah, untuk pertama terdapat beberapa konten, yaitu yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga itu formalisme perhitungan MU, dan yang keempat penentuan kuantitas dosimetri. Nah, eh, latar belakangnya yaitu berdasarkan data respon dosis klinis International Commission on Radiological Units and Measurements yang menyatakan bahwa sistem dosimetri mampu memberikan dosis dengan akurasi 5%. Dan juga inovasinya dalam pemodelan juga prediksi akurasi dosis sangat diperlukan, di mana banyaknya faktor yang mempengaruhi sistem pemberian dosis, termasuk pengaturan pasien sehari-hari, presentasi tujuan, dan perhitungan dosis. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan teknik imobilisasi, komposisi pasien, dan kualitas gambar, perbaikan serupa diperlukan dalam perhitungan dosis agar akurasi dosis secara keseluruhan mengalami peningkatan, dan juga penentuan dosis per unit pemantauan secara akurat pada satu titik perhitungan yang merupakan bagian yang sangat penting dari proses ini. Nah, kemudian untuk perkembangan perhitungan MU ini, di mana unit monitor atau MU sendiri merupakan ukuran kinerja mekanis akselerator klinis radioterapi, seperti layaknya akselerator linier dan perangkat ortovoltase. Perhitungan MU dapat dilakukan dengan manual maupun dengan bantuan komputer. Juga awalnya penentuan MU itu dilakukan dengan proses perhitungan manual. Namun kemudian perhitungannya berdasarkan data water phantom yang dikumpulkan selama pengoperasian mesin. Sehingga karakterisasi fungsi dosimetri yang lebih detail membuat perhitungan manual menjadi lebih akurat. Nah, dengan berkembangnya inovasi perencanaan pengobatan berbantuan komputer, penentuan MU sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma berbasis gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ini untuk gambarnya MUXY, kemudian dosis kalkulasinya menjadi gini. Nah, kemudian tujuannya yaitu membuat protokol untuk perhitungan unit pemantauan berkas foton dan elektron yang disediakan dan tanpa pengubah berkas untuk pengaturan jarak permukaan sumber konstan atau SSD dan jarak aksial sumber atau SAD. Nah, ini untuk perhitungan MU, formalisme perhitungan MU, di mana terdapat 3 perhitungan, yaitu perhitungan MU foton dengan TPR. Ya, seperti ini rumusnya, formalisasinya. Kemudian yang kedua itu perhitungan foton menggunakan presentasi dosis kedalaman, seperti ini, seperti formalisme yang telah terpaparkan. Ada gambar. Nah, kemudian yang ketiga itu perhitungan MU terhadap keluaran foton. Nah, seperti ini. Ya, next. Nah, ini komponennya.
yang dimana pada rang atas dan bawah merupakan kolimator yang paling dekat dengan sasaran. Nah, ini komponen dosimetrinya tadi. Maaf tadi ada kesalahan. Nah, ini komponen dosimetrinya. Yang dimana rang atas dan bawah merupakan kolimator yang paling dekat dengan sasaran. Kemudian refresh. Oleh karena itu, kolimator ini merupakan faktor utama penentu. Nah, kemudian perbedaan jarak antara bagian atas dan bawah itu dan pada target rang kolimator yang menimbulkan penyimpangan dan dari model persegi yang bersangkutan. Efek pertukaran kolimator menggambarkan perbedaan kinerja ketika pengaturan ukuran bidang atas dan bawah dipertukarkan. Nah, ini komponen dosimetri. Terdapat dua bagian, yaitu ruang ionisasi. Nah, ruang ionisasi merupakan parameter ruang ionisasi diantaranya tingkat kebocoran yang rendah atau kurang dari 10 PA dan efek batang yang rendah sekitar kurang dari 0,5%. Pada gandungan sudut dan polaritas yang rendah sekitar kurang dari 0,5%. Dan efisiensi pengumpulan yang tinggi. Juga tipe yang digunakan adalah tipe silinder dan plan paralel. Kemudian untuk phantom air yaitu ukuran phantom harus sedemikian rupa sehingga terdapat minimal sentimeter material phantom di kedua sisi medan radiasi yang digunakan. Dengan kedalaman pengukuran menyisakan jarak minimal 10 cm di luar kedalaman pengukuran maksimum. Nah, ini untuk gambarnya, yang mana terdapat anoda dan juga ionisasi radiasinya dan juga gas fill chambernya dan juga katoda dan juga meternya. Nah, kemudian dosis MU berkas foton, yang mana ini untuk dosis MU dalam normalisasi di 0 foton, yang mana laporan AAPM TG 516 menetapkan yang mana kedalaman referensi untuk kalibrasi foton sebesar sekitar 10 cm. Data dari RPC menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 90% klinik yang dipantau dengan perhitungan menggunakan laju dosis normalisasi sebesar 1 CGY per MU pada kedalaman, di mana sebagai contoh pertimbangan transisi dari sistem non-isosentris yang didefinisikan sebagai 1 CGY per MU pada 100 cm SSD dan kedalaman DM ke sistem isosentris yang didefinisikan pada 100 cm SAD atau isosentris dan juga kedalaman 10 cm. Pengukuran dosis MU menggunakan beberapa pengaturan parameter. Nah, ini untuk dosis MU berkas foton. Ini untuk persamaannya, yaitu dosis kedalaman, yaitu ini, dan juga untuk parameter TPPR ini, dan juga dosis keluaran di udara SC ini, dan juga untuk rasio dosis pada phantom air, phantom air. Kemudian ada dosis MU dalam berkas elektron, di mana apabila ketika ruang ionisasi silinder digunakan, titik efektif pengukuran pada ruang tersebut perlu diperhitungkan, di mana mengharuskan kurva ionisasi kedalaman lengkap digeser ke kedalaman yang lebih dangkal atau hulu,
di mana dengan jarak yang sebanding seperti RCAF, di mana RCAF sendiri ialah jari-jari rongga ruang ionisasi. Untuk berkas elektron, pergeserannya diambil sebesar 0,5 RCAF, RCAV, maksud saya RCAV, sorry. Nah, jika digunakan ruang ionisasi bidang paralel yang terlindungi dengan baik, maka tidak diperlukan pergeseran kurva ionisasi kedalaman, di mana faktor koreksi celah udara yang adil didefinisikan sebagai rasio laju dosis elektron pada kedalaman normalisasi pada SSD yang diperluas dengan yang diprediksi hanya dengan menggunakan koreksi kuadrat yang terbalik. Nah, ini untuk perancangan pengobatan. Nah, ini terdapat gambarnya. Nah, di mana perhitungan MU harus selalu dilakukan bersamaan dengan rencana pemeliharaan komputer sebagai validasi independen terhadap rencana pemeliharaan yang ditentukan oleh MU. Dan juga perbedaan hasil juga mungkin disebabkan oleh kekurangan dalam algoritma perhitungan manual, merupakan perkiraan yang melekat pada perhitungan berbasis phantom air, misalnya, atau kesalahan dalam sistem perencanaan pengelolaan UAM. Perhitungan MU dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma berbasis koreksi dan juga memperbaiki distribusi dosis terukur dalam phantom air untuk menghitung dosis pasien dengan memperhitungkan bentuk sinar, pengubah sinar, kontur pasien, bukaan sinar, dan heterogenitas jaringan. Nah, ini kalkulasi MU pada MRT. Dosis MU dalam berkas elektron, di mana teknik gantry statis yang dibagi menjadi MLC tersegmentasi atau bisa disebut SMLC dan MLC dinamis atau bisa disebut DMLC yang tergantung pada apakah bentuk kolimator pengubah berubah selama iradiasinya. Cara tersebut biasa digunakan tim ini untuk menentukan nilai MU, dan juga laporan kelompok kerja tersebut merekomendasikan penggunaan perhitungan dosis kontrol kedua untuk memverifikasi pemberian pengobatan IMRT. Penggunaan validasi waktu mesin kedua yang independen atau menit atau MU untuk perawatan pasien merupakan standar perawatan dalam radioterapi. Secara historis, teknik baru dalam fisika medis telah diterapkan dengan sangat hati-hati untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi atau dihadapi. Nah, kemudian dosis MU dalam berkas elektron masih sama bahasannya, yaitu waktu perawatan yang ditetapkan untuk memberikan dosis yang ditentukan kepada pasien melibatkan banyak langkah-langkah, mulai dari commissioning sinar hingga pemeriksaan QA harian. Perhitungan MU untuk pengobatan pasien dihitung menggunakan sistem perencanaan pengobatan, perangkat lunak perhitungan khusus, atau secara manual dengan mencari koefisiennya pada dalam tabel. Namun seperti yang direkomendasikan oleh kelompok TG, di mana terlepas dari perhitungannya harus selalu diverifikasi oleh orang lain. Tujuan dari tinjauan MU ini ialah untuk meminimalkan jumlah kesalahan yang mungkin terjadi atau dihadapi ketika memberikan dosis kepada pasien pada awal pengobatannya. Nah, kesimpulannya yang pertama yaitu yang kita dapatkan ialah formalisme yang terkandung dalam persamaan 1 dan 3 untuk berkas foton
dan persamaan 10 untuk berkas elektron harus digunakan untuk perhitungan unit monitor. Yang kedua yaitu untuk berkas foton kelompok TGA merekomendasikan agar kedalaman kelompok tadi itu merekomendasikan agar kedalaman normalisasi sekitar 10 cm dipilih untuk perhitungan MU. Nah, apabila kedalaman lain dipilih, kedalaman tersebut harus lebih besar atau sama dengan kedalaman maksimum DM. Ditentukan dari persentase pengukuran dosis kedalaman untuk ukuran lapangan terkecil dan SSD terbesar. Kemudian yang ketiga yaitu untuk berkas elektron, di mana kedalaman normalisasi untuk medan tertentu dianggap sebagai kedalaman dosis maksimum sepanjang sumbu pusat untuk kejadian medan yang sama pada phantom air di SSD yang sama. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir yang dapat kita dapat yaitu vendor perangkat lunak perencanaan pengobatan harus menyediakan data yang diperlukan untuk memverifikasi perhitungan MU mereka melalui protokol ini. Dan juga vendor harus menentukan jumlah yang konsisten dengan nomenklatur dan definisi yang ditemukan dalam laporan ini dan juga laporan kelompok tugas APM lainnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.